sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak berfokus pada ini, ya, pasti kita itu nggak akan berenergi. Karena sebenarnya yang dinamakan patient center care itu bukan hanya menyembuhkan kesehatan badannya, tapi juga kesejahteraannya. Polinya gak ada, belum buka. Mantap. Poli in Indonesia. Flow. Passion flow itu mengacu pada pergerakannya pasien. Pasien yang bergerak. Nah, namanya bergerak bisa lambat, cepat, atau nggak gerak sama sekali sejak mereka dirawat hingga saat mereka pulang. Jadi dirawat itu baik rawat jalan dan kemudian pulang. Dalam hal ini kita bicara outpatient ya. Nah, ini sebenarnya bagian penting dari manajemen rumah sakit loh. Jadi, kalau misalkan manajemen rumah sakit itu tidak bisa fokus pada patient flow ini, ya, itu secara nggak langsung bisa dibilang bahwa koordinasinya itu kurang baik, koordinasi sumber dayanya, koordinasi layanannya, dan kurang peduli memperhatikan terhadap perawatan pasien yang tepat waktu, aman, dan efisien. Nilai manajemen rumah sakit itu bagus atau enggak, tinggal ngelihat aja sistem antriannya, dia bilang gitu, atau lajunya pasien tadi, patient flow, ya. Jadi kalau tadi orang si pasiennya yang berangkat ke Malaysia itu cerita demikian positifnya pengalamannya saat dia berobat ke Malaysia, bisa dipastikan manajemen rumah sakitnya itu bagus. Ya, bukan hanya dokternya, manajerial rumah sakitnya itu bagus karena manajemennya itu betul-betul fokus pada pengalamannya pasien dan fokus pada lajunya pasien, pergerakan pasien. Kalau pergerakan pasien itu tidak lancar, tidak smooth, sudah pasti ini tidak ada kolaborasi yang baik dari sisi unitnya, layanannya, ya, sehingga sumber dayanya itu tidak efektif dan tidak efisien. Dia bilang gitu. Jadi tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Artinya bisa dinilai kalau misalnya orang luar negeri mau datang yang katanya medical tourism, contohnya dari Zimbabwe tadi, kalau dia lihat antriannya kayak gitu-gitu di TikTok ya kayaknya dia sudah bisa menilai kualitas manajemen rumah sakit Indonesia. Ya, patient flow ini atau lajunya pasien, kalau efektif itu pasti rumah sakit beroperasinya lancar, operasionalnya pasti lancar. Karena apa? Nggak ada waktu yang berlama-lama, jadi nggak ada waste. Ya waste itu limbah. Kalau nanti suatu saat saya bicara tentang lean management ya. Jadi nggak ada kesia-siaan. Dan mencegah kepadatan. Kepadatan itu maksudnya keramaian di vaskes, fasilitas layanan kesehatan. Nah, ada rumah sakit yang bilang, dok kalau rumah sakit rame, happy dong kita ya, happy gitu ya. Oke, happy pasien banyak, tapi kalau padat yang penuh, rumah sakit yang penuh, itu menakutkan. Nah, kalau misalnya manajemen antrian itu baik, dikelola dengan baik, pasti nanti sumber dayanya itu jadi lebih baik, ya. Istilahnya kolaborasi sumber dayanya lebih baik dan pasiennya itu bisa dapat perawatan yang tepat waktu sekaligus bisa efisien layanan. Kenapa bisa berpengaruh seperti itu, Bapak Ibu? Ya, contoh ya, sekarang gini deh, Anda cuma punya kursi 20, tapi yang ngantri 40. Nah, jelas yang ngantri itu 40. Berarti gimana dong yang 20? Kira-kira berdiri dong. Ya kan berdiri. Yang kursinya cuma untuk 20, yang ngantri 40. Anda berdiri. Nah, secara nggak langsung itu bilang berarti kamu itu entah karena menyediakan kursinya yang kurang atau karena kamu memang nggak punya perasaan gitu. Pasien suruh berdiri atau ngeletak-ngeletak ke di lantai kan. Kasarannya gitu ya. Berarti ada kolaborasi sumber daya yang tidak efektif, efisien di dalam hal tempat duduk. Ini masih tempat duduk. Ya. Yang kedua, kalau misalnya ruangan itu akan terasa nyaman jika ada orang 20 berkerumpul di sana, baik itu kenyamanan itu dari sisi suhu, kemudian juga aliran udara, ya dan sebagainya, ya. Nah, kalau itu ditempati 40 orang, maka kenyamanannya itu akan turun. Nah, sementara ini menjadi catatan bahwa loh, kalau begitu ruangan ini sebenarnya nggak efisien, nggak efektif untuk melayani 40 orang.
Jadinya ya bener-bener nggak bagus perencanaannya. Nah, kasarannya begitu intinya ya. Jadi sekali lagi kalau kita bilang kalau rumah sakit itu menutup mata, ya sekali lagi nutup mata dengan adanya antrian yang tidak efektif dan efisien itu sama saja menunjukkan bahwa manajerialnya itu sebenarnya tidak atau kurang atau belum bagus. Nah, itu bisa dilihat dari situ katanya sih. Karena tidak memperhatikan tentang lajunya pasien dan secara otomatis tidak memperhatikan kolaborasi sumber daya yang dimilikinya. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya kita mau lihat rumah sakit itu bagus atau tidak, kita bisa lihat secara kasat mata dari sistem antriannya. Terima kasih, Bapak Ibu. Orang mau berangkat, memutuskan berangkat pada hari apa, jam berapa, itu kan pasti dia putusin dulu, direncanain dulu Bapak Ibu. Nggak mungkin ujuk-ujuk berangkat, apalagi pasien-pasien BPJS, dia pasti sudah bawa lembar rujukan dan segala macam kebanyakan. Ada sih yang gundulan aja nggak tahu apa-apa ya. Tapi sebenarnya dia itu untuk memutuskan berangkat, dia pasti sudah punya perencanaan. Ada beberapa perencanaan ini sudah dilakukan di awal ya. Artinya sebenarnya di rumah pun dia itu bisa dapat aksesnya ke sistem antrian atau pendaftaran daripada rumah sakit. Kayak saya di Indonesia mau berangkat ke Singapura, ke Malaysia, ya nggak modal gundulan, pasti ada dong saya melakukan sesuatu jauh-jauh hari ya. Jadi saya juga sudah dapat akses untuk bisa mendaftar ya dan berkomunikasi dengan pihak mereka. Jadi secara online dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan saya tuh bisa tanya berapa sih biayanya gitu. Dikasih tahu pasien baru biayanya sekian, pasien lama biayanya sekian. Jadi kalau misalnya saya cuma untuk periksa aja, konsul aja, saya sudah tahu kira-kira berapa duit yang harus disiapkan. Dan beberapa rumah sakit di luar negeri itu udah kasih tahu ya, kalau misalnya Anda bayar sendiri, itu nanti pembayaran hanya terima dengan credit card, ya kartu kredit yang ada visanya di beberapa rumah sakit dikasih tahu. Jadi saya nggak sampai habis itu kebingungan begitu di rumah sakit tuh nggak punya uang cash untuk bayar atau nggak karena mereka nggak terima atau bawa uang cash sebenarnya nggak keterima karena cuma menerima credit card ya. Nah, kemudian udah sampai di rumah sakit. Begitu disampai di rumah sakit, kalau saya melihat ya antriannya tuh penuh, penuh sekali ya. Jadi saya merasa apa yang sudah lakukan, perjanjian yang sudah saya adin ternyata penuh sekali, sesak dan segala macam. Itu kayak nggak ada gunanya. Saya nggak percaya dengan sistem antrian online saya sendiri. Ya, apalagi setelah saya duduk di sana, apa yang saya lakukan di antrian itu ternyata ya harus mulai dari nol lagi. Waduh, tambah kesel dong kita ya. Nah, habis itu mesti di pendaftaran. Di pendaftaran itu biasanya kita dikonfirmasi, diklarifikasi data-data kita dan segala macamnya ya. Untuk pasien baru, ada pasien lama. Biasanya pasien baru takes time dibandingkan pasien lebih lama. Tapi ada sekarang di rumah sakit luar negeri sudah ada namanya self registration, registrasi sendiri ya. Terutama sudah pakai online begini ya. Kalaupun belum, kita juga ada fasilitas self registration termasuk juga men-scan KTP atau men-scan pasport ya. Jadi nginput-nginput data itu bisa di situ di rumah sakitnya ya. Langsung. Nah, kemudian kita nunggu nih, nunggu di ruang tunggu dipanggil perawat. Biasanya perawat itu nanti melakukan cek TTV dan segala macam itu nunggu. Ada yang sudah nunggu untuk ketemu perawat aja berlama-lama ada ya. Atau pada saat nunggu ini setelah selesai itu nggak ada penjelasan ya. Atau interaksinya minimal sekali. Sementara nunggu dokternya lebih lama lagi ya. Nah ini ya, jadi udah ketemu perawat, udah di TTV, suruh nunggu lagi. Nah nunggu dokternya kadang berlama-lama dan sebagainya. Kadang ini perlu pemeriksaan lab, radiologi, kemudian baru ke obat dan kasir dan sebagainya baru pulang. Nah, sebenarnya di rumah sakit itu antrian pasien rawat jalan itu bisa di mana aja sih titiknya. Nah, kadang bisa di sini nih, ya. Untuk saya mau akses online aja udah, susah banget ya. Kadang nggak dapet ya, sulit ya. Apalagi ada semacam sudah ada kuota, ada beberapa hal yang nggak tahu solusinya. Atau juga kemacetan ini disebabkan oleh karena ya kita nggak punya aplikasinya, misalkan.
Ada juga ternyata kemacetan itu ya ini waktu mau masuk rumah sakit udah rame ternyata harus registrasi ulang. Ya, baik itu terutama untuk kesahihan dokumen-dokumen kita yang perlu dipersiapkan, terutama pasien-pasien baru. Kemudian juga perlu cek fingerprint misalkan. Kemudian ada antrian lagi di mana? Antrian lagi nanti ketemu perawatnya. Ngantri lagi, lama lagi ketemu dokternya. Nah, antri lagi misalnya ya, antri misalnya untuk cek lab, radiologi, antri kasir, antri obat dan segala macam. Nah, kadang antrian ini bisa tumplek blek di satu tempat. Nah, jadi di satu tempat, jadi muter aja di tempat itu. Rame sekali ya. Nah ini yang bikin pusing ya, apalagi orang itu paling kalau orang sehat aja kita nggak suka kerumunan ya, apalagi orang sakit. Nah bahkan ada yang untuk antri keluar aja ngantri ada ya, apalagi yang parkir mobilnya jauh dan segala macam itu bisa loh. Kok ini antrian banyak ngantri, ngantri dijemput ya, karena untuk perjalanan jauh. Nah ini hal-hal antrian ini yang saya bilang ya Bapak Ibu, tolong bisa diidentifikasi dulu ya, karena yang kita manajemen pengelolaan antrian ini. Nah, jadi tentu saja hal ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi paling enggak dengan dasar ini kita bisa nanti coba berinovasi di rumah sakitnya. Ingat ya bahwa patient flow itu penting. Walaupun ini pasien rawat jalan, sekali lagi walaupun ini pasien rawat jalan, dok kalau di UGD bermasalah dok orang bisa mati, ya kan? Orang nggak bisa masuk UGD mati, bisa dianggap menelantarkan pasien ya pada kasus-kasus kebanyakan. Tapi kalau rawat jalan nggak mati kan dok, nggak apa-apa nunggu lama. Ya iya sih, nggak apa-apa dok nunggu lama nggak ada yang mati gitu ya pasiennya. Ya iya sih, tapi gimana ya kalau kita itu mau belajar kan ngacanya sama yang lebih keren ya kan. Kalau kita belajar sama orang-orang yang lebih lebih kurang beruntung dibandingkan kita, ya maka kita nggak akan melakukan sesuatu yang tadi dibilang bahwa ya ini sebenarnya sesuatu kondisi yang bisa diterima karena resikonya nggak ada, karena nggak ada yang mati. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya sekali lagi karena sekarang ini pengalaman pasien itu sangat-sangat penting yang kita bilang patient experience. Kalau kita mau berhasil, ya rumah sakit kita harus unggul dibandingkan kompetitor lain. Saya berpikir ya, semakin ke sini, semakin banyak saya dapatkan berita-berita rumah sakit itu yang mulai kesulitan bayar dokter, bayar perawat, kemudian atau jaspel-jaspelnya dipotong, atau dapat demo-demo ini karena ada hak-haknya pasien, hak-haknya karyawan yang belum dipenuhi. Ya salah satunya ya karena secara proyektif finansialnya rumah sakit itu tidak baik gitu loh. Nah, jadi memang harus berkompetisi rumah sakit itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak kompetensi, kompeti, kop, kita tidak kompetisi ya. Kalau kita itu tidak bersaing, itu kita itu nggak punya gairah gitu loh. Jadi meskipun ya ini apa? Cuma webinar misalkan ya. Saya pun berusaha untuk memperbaiki kualitasnya, termasuk tampilan saya, termasuk suaranya, termasuk di YouTube-nya. Karena saya meskipun nggak ada yang sama seperti saya, tapi saya merasa bahwa Anda menginginkan saya itu berbuat lebih. Jadi saya bergairah, jadi saya terpacu. Nah, karena saya terpacu, perkara nanti hasilnya berbeda, itulah yang membuat lebih hidup gitu loh. Meskipun saya nggak merasa Bapak Ibu itu ada di depan saya, tapi saya mau menularkan energi ini bahwa kalau kita itu merasakan punya semangat itu jadi berenergi, jadi hidup gitu loh. Dan kita bisa ngerasain kemenangan-kemenangan kita, kemenangan yang mungkin nggak harus jangka panjang tapi jangka pendek yang membuat semangat kerja itu jadi selalu ada gitu loh. Sama kalau kita, selama kita tidak mau memetakan ini, ya tidak peduli dengan patient flow ini, sudah jelas pasti gairah di rumah sakit itu ya mohon maaf. Tarik nafas panjang. Oke, nah sekarang bagaimana sistem manajemen antrian? Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih luas pakai sebuah sistem. Tapi kalau belum mampu, ya kita
kelola secara manual dulu deh gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, Dok, kita belum punya sistem yang lebih keren, tapi kita pakai pengelolaan yang antrian dulu deh. Karena dimulai untuk membuat sistem itu sebenarnya kita memulainya dari ya dari secara manual, pengertian dulu, kita petakan dulu lajunya pasien di rawat jalan itu bagaimana, di mana yang paling lama antriannya, kenapa dan sebagainya ya. Supaya nanti bisa meningkatkan pengalamannya pasien. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak berfokus pada ini, ya, pasti kita itu nggak akan berenergi. Karena sebenarnya yang dinamakan patient center care itu bukan hanya menyembuhkan kesehatan badannya, tapi juga kesejahteraannya. Maksudnya gini ya, sama-sama lah obatnya sama. Ya, obatnya sama, dokternya sama, sembuhnya sama, sama-sama nggak bayarnya. Tapi kalau suruh milih ngantri sebentar sama ngantri lama berjam-jam ya pastinya ya pengennya ya orang itu dimudahkan gitu loh. Jadi jangan misalnya kita bilang bahwa ya kalau bisa dipersulit, diperlama ngapain dipercepat atau dipermudah gitu. Nah, itu kan sama-sama saja kita itu kayak ada pengabaian ya, neglected. Sementara kita sama-sama tahu sebenarnya kalau kita mau duduk bareng itu semua bisa sekali lagi bisa diatasi, bisa dicegah, bisa dikurangin. Nah, sekali lagi ya, mungkin kita akan bilang ya sama-sama lah obatnya sama, dokternya kurang lebih sama, apalagi pasien BPJS sama-sama nggak bayar semua administrasinya sama. Tinggal bagaimana mau nggak kita tergerak hatinya untuk tadi mengelola manajemen antrian itu atau tidak, semua ada di tangan Bapak Ibu sekalian.